Hai, halo sahabat buku kas, apa kabar? Untuk Mbak Iwang, dia merupakan customer service manager kita. Halo, Mbak Iwang. Oh, bukan. Halo, malam, apa kabar? M. Gali Pratama 11. Sebentar, saya coba cari Mbak Iwang untuk join ke kita ya. Mbak Iwang kalau udah join di live-nya Pak Kas, coba tolong untuk kirim send request live ya. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang sempat kebingungan gimana sih cara pakai buku kas em, atau misalkan kok ada fitur yang sebelumnya ada tapi sekarang nggak ada. Nah, ya, saat ini kita mau coba kupas tuntas dan kita coba diskusi bareng-bareng apa aja sih perubahannya atau mungkin nggak hilang fiturnya tapi hanya pindah posisinya dari yang sebelumnya ada di depan, kini kita pindahkan ke belakang sesuai dengan kategori dari transaksinya. Halo juga Muhammad Gilang satu. Oke, sekarang kita tunggu untuk Mbak Iwang join sama kita ya. Sebentar, saya cari dulu Iwang. Nggak ada, kayaknya dia belum join nih. Oke, sambil menunggu mungkin kita coba mulai dulu aja untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan simple atau FAQ, Frequently Asked Question. Jadi ada yang mau nanya, emang saya mau tanya, saya kan bisnis support kan stok nggak banyak nih Pak Kas, apakah saya harus pinjam ke bank untuk melengkapi stok saya Pak Kas? Oke, nanti Bapak Gali kita coba sampai ke sana ya, gitu. Nah, oke, pertama itu ada pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan adalah apa sih buku kas gitu kan? Mungkin kalau yang ada di sini yang udah pernah pakai aplikasi buku kas mungkin tahu ya, aplikasi buku kas itu adalah aplikasi pencatatan keuangan gratis yang bisa membantu kalian untuk para pelaku UMKM untuk mengelola bisnisnya jauh lebih mudah sebenarnya gitu. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang kita bantu untuk penggunaannya sebenarnya gitu, mulai dari pencatatan otomatis atau kalkulasi yang lebih mudah, jadi kalian bisa hemat waktu lebih dari 1 jam. Nah ini Mbak Iwang udah join sama kita, coba kita cari dia, ini dia. Go live with Iwang Triasi. Oke, jadi balik lagi, tadi saya lagi ngejelasin tentang aplikasi buku kas. Ada beberapa hal yang kita bantu. Pertama dari proses pencatatan keuangan. Halo Mbak Iwang, apa kabar? Halo, Pak Kas, kabar baik. Pak Kas gimana? Wih, kabar baik. Mbak Iwang adalah wanita gamers ternyata ya. Terlihat dari kursinya. Anda suka main apa? Point blank masih zaman nggak sih? Atau sekarang atau hanya main di Mobile Legends ya? Counter Mobile Strike, Counter Legends. Strike. Oke, jadi Gimana, Pak Kas? tadi saya udah sampai jelasin tentang apa itu buku kas sebenarnya. Buku kas itu kan kalau kita simpulkan ada aplikasi pencatatan keuangan gratis untuk
ngebantu para pelaku UMKM untuk menjalankan bisnis jauh lebih mudah kan gitu. Kenapa? Betul. Karena pertama untuk pencatatan atau kalkulasi transaksi penjualan harian itu bisa dilakukan secara otomatis. Fungsinya Betul. apa? Benefit yang bisa dirasakan dari pencatatan otomatis ini mungkin yang biasanya kalau misalkan kita masih catat manual, ketika tutup toko kita harus melakukan rekonsiliasi atau rekap penjualan, kita mesti spend waktu 1 jam misalkan gitu untuk ambil lagi bon-bon yang udah terjual lalu kita catat ulang. Tapi kan kalau di buku kas karena semua transaksi yang diinput di awal itu akan terkalkulasi otomatis sehingga sebelum pulang itu tinggal lihat laporan semuanya udah jelas tuh laporan di situ jadi nggak perlu hitung-hitung lagi kira-kira gitu ya. Betul. Nah, kalau yang kedua yang saya pahami itu adalah dari pencatatan hutang piutang gitu kan atau kasbon biasanya kan gitu. Nah, kasbon itu kan kadang kalau misalkan pelaku groceries misalkan atau toko kelontongan atau toko saya sebutnya groceries atau kebutuhan rumah tangga biasanya kan ada pelanggan yang boleh ngutang nih atau pay later biasanya bahasa kerennya sekarang kan pay later gitu Pay kan. later, Nah, oke. nah biasanya masing-masing customer itu akan dikasih buku kecil satu-satu tuh misalnya atau pedagangnya punya buku yang besar cuman dia suka dilengkap tuh misalkan nama saya dilengkap 3 halaman nama orang lain 3 halaman lagi nama orang lain jadi maksudnya biar catatannya bisa dalam satu buku tapi kerugiannya atau kelemahannya kan kalau misalkan bukunya hilang atau catatan yang diganti sama pelanggannya itu kan nggak ada backup history yang jelas gitu kan. Nah, sedangkan kalau ada Atau di buku mungkin, kas, kalau misalkan dia kebanjiran gitu kan, ya apalagi kalau kena musibah Nah. gitu kan, nauzubillah min dzalik jangan sampai tapi kan itu kemungkinannya ada gitu kan. Nah, di buku kas itu tercatat dengan mudah, dikompil berdasarkan nama, bahkan kalaupun mau mengingatkan hutang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar itu bisa dengan mudah dilakukan melalui aplikasi buku kas dengan bantuan pesan singkat WhatsApp atau SMS sekarang kan sudah bisa. Iya, gitu. betul. Nah, belum lagi yang paling banyak ditanyakan sebenarnya ini aman atau enggak sih aplikasi buku kas ini, Mbak Yuang? Ya, jadi semua data yang ada di aplikasi buku kas itu terjamin keamanannya. Kenapa? Karena semua data pengguna itu tersimpan di cloud server, Kak. Tersimpan di cloud server, jadi walaupun HP-nya hilang atau rusak, dia masih bisa kembali mengakses datanya. Dia hanya perlu login menggunakan nomor yang sama. Yang perlu diingat adalah dia harus menggunakan nomor yang sama gitu, Kak. Harus menggunakan nomor yang sama ya? Nomor yang sama, supaya datanya ke backup. Oke, karena kebiasaan yang terjadi mungkin seperti apa sih yang orang bukan maksudnya kalau yang datanya suka nggak kembali itu kasusnya seperti apa biasanya? Nah, ada beberapa kasus Pak Kas. Jadi sebelumnya pengguna buku kas tuh komentar katanya komplain ya, katanya wah catatan saya hilang gitu kan. Setelah saya update, kenapa catatan saya hilang? Nah, setelah update itu kan pasti terlogout akun buku kasnya dan minta untuk verifikasi ulang nomor handphonenya. Ternyata nomor handphonenya dia itu tidak valid, Kak. Oh, I see. Setelah kami cek, ternyata kemungkinan mungkin dia login dengan nomor yang berbeda kali ya. Nomor gitu. yang berbeda, jadi jadi kan zaman dulu buku kas sebelum 2020 ini kan sebelumnya tidak ada verifikasi nomor handphone. Tidak ada verifikasi OTP kan. Jadi dia bisa login dengan nomor yang salah. Misalkan nomornya 0813822223. Ternyata nomornya itu 82225, kan beda satu huruf, otomatis nomornya beda dong. Nah, kesalahan kebanyakan seperti itu. Jadi ketika dia login lagi sekarang dan membutuhkan verifikasi nomor handphone, verifikasinya tidak terkirim karena nomornya salah gitu. Oke, berarti yang perlu diperhatikan adalah pastikan nomor telepon yang dipakai untuk login adalah nomor telepon yang sama ketika daftar di awal valid. Dulu ya. Nomor valid ya, oke. Tapi kalau sekarang sih pasti harus nomor valid ya, karena ada sistem verifikasi OTP. Oke, karena mau nggak mau sebelum bisa masuk harus ada dapat kode OTP dulu ya. Itu juga yang menjamin keamanan dari aplikasi buku kas bahwa hanya bisa diakses oleh orang yang punya nomor tersebut gitu kan ya. Betul. Baik. Nah, berikutnya biasanya
Nah, yang sekarang lagi paling banyak ditanyain untuk saat-saat ini apa sih? Nah, sekarang itu kan aplikasi Bukukas hadir dalam versi terbaru ya Pak Kas ya, versi 17.0. Nah, kebanyakan itu user komplain kenapa? Karena data saya hilang, katanya gitu. Ternyata datanya tidak hilang. Pada aplikasi versi 17 ini ada sistem yang berubah. Tadinya kan pada menu awal itu menu laporan. Nah, sekarang itu beranda dan di-refresh tiap bulannya. Karena sekarang masuk awal bulan Juni, kemarinnya bulan Mei, jadi data dia yang sebelumnya itu ter-refresh. Nah, untuk melihat data yang sebelumnya lagi, dia harus ke menu transaksi, kemudian bisa difilter berdasarkan tanggal. Misalkan, klik pertama pada tanggal 1 Mei, klik kedua pada tanggal 31 Mei. Sehingga muncul periode selama 1 bulan. Di situ datanya bisa muncul. Jadi kesalahan pengguna itu bukan kesalahan, yang belum mereka pahami adalah bagaimana melihat data transaksi mereka yang sebelumnya. Jadi mereka berpikir bahwa data mereka hilang, akan tetapi pada versi terbaru ini bukan datanya hilang, tapi tampilannya itu berbeda. Yang tadinya di menu awal, di menu laporan, sekarang ada di menu transaksi gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau yang para pengguna belum sadari adalah sekarang kita ada tampilan terbaru dari aplikasi Bukukas. Mungkin tampilannya seperti ini. Jadi nggak kelihatan ya? Mana ya cara ngeliatinnya? Ditutup belakangnya coba Pak Kas ala-ala ini. Nah. Ala-ala influencer ya, ala-ala influencer ya. Ini saya pakai tampilan paling gelap. Jadi di bawahnya itu sekarang menunya hanya 3, jadi kita lebih simplify lagi ya. Jadi hanya ada hutang, transaksi, dan profile. Lalu banyak yang tanya kan, loh berandanya kemana? Fitur laporannya hilang dong. Enggak, jadi kalau fitur laporannya tetap ada. Sekarang paling kita bedakan kalau dulu di depan fitur laporannya penjualan dan hutang piutang jadi satu, kini tetap ada fitur laporan tuh yang hutang, fitur laporannya di bagian hutang. Sedangkan kalau misalkan fitur laporan transaksi tetap ada cuman di layar transaksi gitu. Jadi ini untuk mencegah kebingungan sebenarnya kalau di awal, loh ini datanya sebenarnya dari sumber angkanya dari mana sih? Nah, ini kan screen-nya jelas nih gitu. Nah, mungkin yang tadi ditanyain sama yang banyak ditanyain yang ngerasain kenapa datanya hilang, sebenarnya mungkin karena transaksi yang ada di depan sini filternya kurang tepat gitu ya, Mbak Iwang mungkin yang tadi coba dijelasin ya. Jadi fiturnya itu by default adalah bulan ini kan sebenarnya. Bulan ini. Gitu. Nah, bulan ini kan kalau misalnya udah berubah bulan, otomatis datanya akan baru dong ya, gitu. Betul. Maksudnya transaksi yang dimasukkan di bulan Mei kemungkinan kan nggak ada di bulan Juni. Nah, untuk solusinya adalah bisa klik tampilan bulan lalu yang ada di sini, atau merubah dengan cara mengklik tombol kalender yang ada di sini ya, gitu. Nah, lalu bisa dipilih deh tuh rentang tanggalnya, periodenya yang bulan lalu untuk bulan Mei gitu, atau mau dari awal penjualan awal penggunaan transaksi Bukukas sekalipun tetap bisa ya, nggak hanya bulan lalu aja ya, gitu. Nggak hanya bulan lalu, tahun misalkan lalu dia mau transaksi mereka dari awal misalkan dari bulan Desember sampai dengan bulan ini, itu juga bisa, tidak hanya bisa, 1 bulan atau 2 bulan, bisa dari awal sampai akhir. I see, mantap kalau gitu. Nah, itu kan yang sekarang paling, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari teman-teman dari sahabat Bukukas yang tentang kenapa sih data saya kok hilang di awal bulan gitu kan, atau catatan saya kemana gitu. Nah, banyak yang merasa juga setelah update itu datanya hilang. Sebenarnya kalau bisa dijelaskan, kalau boleh saya simpulkan sedikit Mbak Iwang, itu sebenarnya bukan hilang, tapi kan karena transaksinya itu disimpan di cloud server pihak ketiga kita gitu. Jadi ketika pertama kali masuk login kembali setelah download, itu kan ada proses synchronize ya, saya sebutnya biasanya, penyamaan data. Jadi menarik lagi datanya yang tadinya ada di cloud, di awan, entah di mana itu, balik lagi ke handphone. Nah, itu mungkin akan memakan proses 5-10 menit gitu. Mungkin itu yang yang tidak perlu dikhawatirkan, atau tidak perlu takut, wah data saya hilang, percuma saya catat selama ini, saya lupa hutang-hutang pelanggan saya. Tenang aja, itu hanya bagian dari proses sinkronisasi antara handphone dan
dari server Bukukas ke handphone pengguna ketika kembali login untuk pertama kali setelah update. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau pertanyaan, saya ada beberapa daftar pertanyaan nih. Apakah satu akun Bukukas dapat diakses oleh 2 orang atau lebih dari perangkat yang berbeda? Bisa. Jadi untuk saat ini, satu akun Bukukas dapat diakses oleh misalnya dia punya karyawan, Kak. Kemudian dia ingin karyawannya juga memegang aplikasi akun Bukukasnya. Nah, itu bisa cukup login menggunakan nomor handphone yang sama. Jadi, satu akun Bukukas itu bisa diakses dari beberapa perangkat HP yang berbeda. Asalkan dia login menggunakan nomor yang sama. Dan bisa untuk mengedit bersama-sama juga. Gitu. Edit bersama-sama juga bisa ya? Oke, jadi kalau seandainya saya bisnis ownernya atau pemilik tokonya, saya punya karyawan untuk jaga, karyawannya saya suruh untuk download aplikasi Bukukas gitu ya. Terus dia login pakai nomor handphonenya dia, dan kalau saya mau lihat aktivitasnya dia di aplikasi Bukukas, saya tinggal login dengan nomor yang sama berarti ya, gitu. Betul. Jadi Kakak sebagai pemilik usahanya tinggal pantau aja nih, sehari ini keuntungannya berapa, penjualan berapa, pengeluaran berapa gitu bisa. Betul. Jadi, nah untuk sekuritasnya juga kalau seandainya dua aplikasi beda handphone kan, kontrolnya tetap ada di si pemilik nomor handphone yang utamanya ya, gitu. Betul. Nah itu berarti kontrolnya bisa ada di si pemilik tokonya, misalkan pakai nomornya. Pemilik tokonya pakai nomor saya gitu kan. Kalau ada orang lain yang mau lihat kan, OTP-nya harus minta ke saya kan, gitu. Jadi nggak bisa login juga ya, gitu. Iya. Nah, betul. Nah, jadi mungkin itu ini yang bisa ngebantu juga. Jadi kalau seandainya ada karyawan-karyawan yang lagi pakai mau membantu, mau monitor ada beberapa cabang misalkan gitu, nah itu bisa dipakai kira-kira kayak gitu ya. Bisa diakses oleh beberapa orang. Jangan khawatir. Baik. Nah, apakah Bukukas bisa mencatat pembukuan lebih dari satu untuk 2 toko yang berbeda? Misalnya saya punya toko sembako sama toko material gitu, tapi saya pengennya di satu aplikasi aja, bisa nggak sih? Bisa. Jadi pada aplikasi Bukukas ini kami menghadirkan fitur yang namanya multibook, Pak Kas. Multibook ini di mana satu akun bisa mencatat lebih dari satu pembukuan, maupun misalkan dia punya bisnis dan ingin mencatat keuangan pribadinya dia, itu bisa dipisahkan. Atau dia mempunyai bisnis, misalkan yang satu toko sembako, yang satunya lagi toko bunga, itu bisa dipisahkan pembukuannya dengan fitur multibook tersebut. Oke. Nah, fitur multibooknya ada di sebelah mana sih, Mbak Iwa? Fitur multibook itu ada di halaman awal di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas itu ada nama, ya. Itu ada tercantum nama akun kamu kan biasanya. Misalkan nah, itu tinggal diklik aja ya. Tinggal diklik tambah bisnis baru. Oke. Oh, ini tinggal tambah bisnis baru ya berarti ya? Iya. Oh, oke. Dan ini bisa dipilih untuk bisnis barunya, bisa pilih untuk tipe penggunaan bisnis dan pribadi juga ya? Ya, jadi bisa menambahkan bisnis baru dengan kategori pribadi ataupun dengan kategori bisnis lainnya. Oke, baik kalau kayak gitu. Nah, jadi, mungkin kalau di tampilan yang baru ini, ini jadi kan biasanya ada nama toko di atas ini ya? Iya, gitu. betul. Nah, ini yang diklik kalau gitu ya? Diklik. Nah, tinggal ditambah bisnis baru. Ini ya, tambah bisnis baru sebelah sini ya? Oke. Nah, ini tinggal di sini. Isi penggunaannya untuk pribadi ataupun mau bisnis. Nah, terkadang tuh ada Pak Kas yang tanya, gimana cara menghapus pembukuan gitu. Saya sudah mencatat transaksi yang salah. Biasanya, kalau misalkan ingin mengulang pembukuan dari nol, kita pakai fitur multibook tersebut. Jadi dia bisa tambah bisnis baru, kemudian bisnis yang sebelumnya yang salah, yang transaksinya itu salah, bisa dihapus. Jadi dia bisa mengulang pencatatannya dari nol lagi gitu. Dan itu kalau mau ibaratnya karena mau reset pencatatan mau gitu ya. Reset pencatatannya dari nol gitu. Tapi kalau misalnya transaksinya cuma yang mau dihapus satu, bisa kan? Bisa juga. Itu kita hadirkan fitur yang namanya ubah data. Ubah data transaksi ya? Bisa.
Oke, Ada ubah di data. menu transaksi, klik ubah data, bisa dihapus transaksinya juga satu persatu. Kalau misalkan ingin Oke, meriset dari nol, pakai fitur multibook gitu. oke, baik gitu. Nah, eh soalnya biasanya ada yang tanya, ini kan kalau misalkan input hutang itu kan kita mesti pilih nomor telepon gitu kan. Nah, kenapa sih kita harus pilih nomor telepon? Nah, Nggak bisa jadi dicatat biasa aja gitu? kalau misalkan versi sebelumnya itu memang diwajibkan untuk mencantumkan nomor telepon. Nomor telepon ini digunakan untuk nantinya si pengguna mengingat siapa yang berhutang dan juga mengirimkan reminder. Misalkan Mm-mm. Pak Kas punya pelanggan yang mempunyai hutang 100.000. Nah, itu Mm-mm. bisa Pak Kas kirimkan remindernya ke pelanggan tersebut melalui WhatsApp gitu, I ataupun melalui see. media sosial lainnya. Makanya kita menghadirkan fitur nomor telepon untuk mengingatkan hutang piutang. Tapi pada aplikasi versi 17 ini nomor kontak tidak wajib lagi Pak Kas. Jadi bisa Oke. hanya menggunakan namanya saja gitu. Oke, oh Ini berarti untuk nomor sekarang udah nggak pelanggan. wajib untuk masukin nomor telepon ya, gitu. Berarti pakai Betul. nama saja pun bisa ya, Bisa. bisa. Oke, karena ini biasanya ini kayak merupakan input dari pengguna yang ada yang selama ini. Jadi akhirnya kita coba adaptasi di pengembangan berikutnya, kira-kira kayak gitu ya. Betul, karena kan ada pengguna yang tanya, kenapa sih harus wajib menggunakan nomor telepon gitu kan? Karena saya nggak tahu nomor pelanggan saya berapa, masa saya nggak bisa catat hutangnya kalau nggak tahu nomornya, kadang kayak gitu kan. Iya, Jadi betul kita juga sih. hadirkan Cuman lagi fitur terbaru, kelemahannya adalah dia paling nggak bisa kirim pengingat yang via WhatsApp atau reminder, SMS itu aja ya gitu. betul, betul, Oh, jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk fitur dari WhatsApp yang pengingat WhatsApp atau menggunakan SMS itu ya, karena biasanya kan kita akan ambil dari nomor teleponnya kira-kira gitu ya. iya betul. Oke. Nah, eh, penggunaan kontak di menu hutang itu untuk apa tadi? Berarti udah sekalian terjawab ya. Kenapa harus diisi? Sebenarnya untuk mengirim Mengingatkan hutang piutang. pengingat hutang piutang itu, gitu. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Kalau untuk laporan itu kan karena di sini kan ada kelihatan nih ada laporan, ada tombol laporan. Ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Jadi kami menghadirkan fitur unduh laporan Pak Kas. Jadi misalkan dia sudah mencatat transaksinya dan ingin mencetak laporannya dalam format PDF. Nah, kami hadirkan fitur unduh laporan. Laporan yang bisa diunduh itu diantaranya ada 3 jenis Pak Kas. Ada laporan laba rugi, laporan hutang piutang, dan juga laporan pelanggan. Gitu. Yang semuanya bisa difilter berdasarkan tanggal. Nah, laporan laba rugi ini kira-kira isinya apa ya, Mbak? Laporan laba rugi ini untuk mengetahui transaksi kamu sehari-hari. Misalnya, kamu sudah mencatat penjualan, pengeluaran selama 1 bulan. Nah, di situ kan ada keuntungan atau kerugian yang tertera dalam laporan tersebut. Maka bisa kamu filter tuh, misalkan dari bulan Mei, kamu ingin melihat laba ruginya berapa. Nah, itu bisa di fitur untuk laporan laba rugi. Oke, baik. Nah, kalau untuk yang hutang pelanggan, hutang piutang dan laporan pelanggan itu bedanya apa ya? Nah, kalau laporan hutang piutang itu untuk mengetahui kepada siapa kamu berhutang dan siapa yang berhutang kepada kamu gitu. Kalau misalkan laporan pelanggan itu untuk mengetahui aktivitas dari pelanggan kamu yang datang ke toko kamu. Misalnya ada si Budi, misalnya si Budi hari ini dia membeli sembako, kemudian besoknya dia membeli lagi telur, misalkan seperti itu. Jadi dia bisa ketahuan aktivitasnya, wah ternyata yang paling banyak pelanggan yang sering beli di toko saya adalah si Budi, misalkan kayak gitu. Oh gitu, baik. Wah, jadi lebih gampang kita untuk melihat laporan dari performa bisnis sebenarnya ya? Betul. Kira-kira. Oke. Nah, dan ini laporannya bisa di-download berarti ya? Bisa di-download dalam format PDF. Untuk saat ini hanya dalam format PDF. Ada dulu format PDF ya? Oke. Nah,
sekarang mungkin banyak pertanyaan juga, Mm, aplikasi Bukukas ini bisa dipakai untuk personal nggak sih, Mbak? Bisa Dan cara jadi. penggunaannya seperti apa ya? Jadi aplikasi Bukukas itu bisa digunakan sebagai akun pribadi atau personal maupun untuk akun bisnis. Untuk akun Mm-mm. pribadi kan saat ini memang tertera kata penjualan. Terkadang Ya. customer mengeluh kenapa penjualan saya kan untuk menggunakannya pribadi bukan untuk sebagai penjual. Nah, di situ kamu bisa menginput penjualan itu sebagai pemasukan kamu. Jadi misalkan kamu mendapat pemasukan dari misalkan dari apa ya, dari gaji misalnya, itu kamu bisa Mm-mm. input di penjualan. Jadi kategori penjualan itu bisa diartikan sebagai pemasukan. Nah, pada aplikasi mungkin yang update selanjutnya, itu kami akan memisahkan antara pembukuan pribadi dan pembukuan bisnis dengan Mm-mm. mengganti kata penjualan dengan pemasukan tersebut. Banyak yang request terkait masalah itu soalnya Pak Kas. Oh gitu. Jadi yang membedakan nanti di update ke depannya bahwa kalau seandainya yang dipilih adalah metodenya bukan kategorinya adalah pribadi, itu kata penjualan akan berubah jadi pemasukan kira-kira seperti itu ya. Pemasukan, iya. Mm-mm. Nah, Betul. berarti enak juga ya. Berarti kalau seperti saya nih kayak karyawan gitu, misalkan saya terima gaji berapa gitu kan, di awal saya Mm-mm. masukin Mm-mm. untuk gajian misalkan sekian juta, katakan Mm-mm. 1 juta gitu, terus nanti saya bisa kurangin berdasarkan per hari gitu ya. Misalkan, oh mesti bayar listrik 100.000, bayar ini 100.000, Betul. sehingga kita bisa tahu juga ya eh, Harus kas. sisa uang kita Mm-mm. berapa gitu, terus keluarnya kemana aja, kira-kira bisa ketahuan yang berapa yang harus ditabung misalkan seperti itu ya. Betul. Meminimalisir keborosan juga jadinya Pak Kas. Bisa tahu. Betul. Oh berarti sebenarnya nggak harus mereka yang punya usaha kan gitu Nggak ya? harus, pribadi juga Heeh. bisa menggunakan aplikasi buku kas ini. Mm-mm. Oke gitu baik. Eh, nah ada fitur apa lagi sih sekarang yang paling terbaru dari Bukukas? Di aplikasi versi terbaru ini ada fitur terbaru yang kami hadirkan Pak Kas, namanya Mm-mm. fitur jatuh tempo atau Wow pengingat fitur, hutang otomatis. yap. Jadi ketika kita nih sebagai pemilik toko mencatat hutang si A misalkan, kita bisa Mm-mm. mengatur pengingat untuk kapan nih hutang ini kita tagih. Itu namanya fitur jatuh tempo. Jadi Ya. kita bisa mengaturnya ketika misalkan kita atur tanggal 10 Juni. Tanggal Mm-mm. 10 Juni jatuh tempo untuk menagih hutang si A. Nanti pada tanggal 10 Juni itu muncul notifikasi di aplikasi buku kasnya. Ada jatuh temponya gitu. Oke. Baik. Oh, jadi ibaratnya kita atau biasanya kalau para pelaku UMKM yang sibuk gitu harus dengan dagang usahanya terus lupa bahwa hari ini Lupa. ada hutang yang udah jatuh tempo atau belum, atau yang udah kelewat belum jatuh temponya, itu akan diingatkan melalui aplikasi buku kas ini ya. Betul. Terkadang Wah, kan kalau menarik. penjual toko yang punya utang nggak cuma 1 2 ya Pak Kas. Banyak yang Iya. kalau misalkan yang utang gitu. Biar dia tidak lupa hutangnya, maka kami hadirkan fitur jatuh tempo tersebut untuk membantu Mm-mm. si pemilik toko gitu. Oke, baik. Wah, mantap juga nih kalau gitu. Berarti sebenarnya masih banyak pengembangan-pengembangan dari buku kas sebenarnya itu yang kedepannya akan kita berikan untuk mempermudah para pelaku UMKM, kira-kira seperti itu, Mbak Iwang ya. Betul. Nah, bagi sahabat buku kas yang ingin bertanya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab bersama saya dan Mbak Iwang. Gitu. Jadi tadi itu adalah simulasi gimana saya memposisikan sebagai pengguna atau user yang biasanya selalu bertanya yang sering banget ditanya nama user gitu. Maksudnya seperti apa? Apakah aplikasi buku kas ini gratis atau tidak gitu. Terus bisanya apa aja, kenapa datanya hilang, lalu penggunaan untuk multi-book itu seperti apa gitu. Nah itu yang tadi coba kita coba jawab, kita jelaskan sebenarnya fungsinya untuk apa sih gitu, tujuannya untuk apa, dan
kalau misalkan kayak kok data penjualan saya sempat hilang, itu hilangnya kemana? Sebenarnya bukan hilang, tapi ternyata hanya ada proses sinkronisasi atau mungkin lupa mengganti filter dari tampilan di beranda buku kasnya, kira-kira seperti itu ya. Betul, Pak Kas. Nah, ini ada yang nih, kalau untuk yang tanya-tanya sekarang tanya di ini aja di kolom komentar. Berikutnya seperti ada yang tanya, kita tanya dan kita jawab bareng Mbak Iwang ya, gitu. Nah, pertanyaan adalah buku kas itu free berapa bulan atau berbayar, gitu. Nah, buku kas dengan fitur yang kita tampilkan sekarang itu adalah aplikasi yang akan gratis dan selamanya akan gratis, kira-kira seperti itu. Betul. Mbak Iwang ya. Iya. Iya. Jadi semua fitur yang ada di buku kas itu dapat dinikmati secara gratis dan akan selamanya gratis. Betul. Oke. Dan apakah buku kas bisa memiliki fitur stok barang atau inventory? Seperti sama nih, pertanyaan sama seperti Xiao Zeiruli dan Fadil Boni. Dia menanyakan tentang fitur stok barang atau inventory. Gitu. Kira-kira akan ada fitur inventory nggak sih Mbak Iwang nantinya? Kalau untuk saat ini fitur stok barang atau inventory ini belum tersedia Pak Kas, tapi kami sudah merencanakan fitur tersebut di update selanjutnya. Mungkin tunggu beberapa bulan untuk kami kembangkan terlebih dahulu fiturnya. Oke. Mungkin karena kalau untuk stok barang atau inventory ini kadang agak sulit, agak lumayan tricky ya kalau saya sebut untuk implementasiannya, karena ada beberapa bisnis yang perlu inventory barang. Mungkin kalau kita jualan baju, jualan sembako, itu grocery itu kita perlu fitur barang. Tapi kalau buku kas digunakan untuk bisnis jasa seperti cuci mobil atau barbershop, pangkas rambut, gitu kan, memang yang itu tidak perlu fitur inventory gitu. Sebenarnya dari buku kas yang saya coba yang coba ditawarkan buku kas adalah aplikasi yang sesimpel mungkin, senyaman mungkin, yang bisa digunakan oleh semua kalangan secara keseluruhan, baik itu pelaku bisnis ataupun bahkan untuk pengguna pribadi, kira-kira gitu ya. Nah, lalu coba kita cari lagi pertanyaannya. Untuk PC dong Pak Kas gitu. Kapan kira-kira akan ada nggak ya untuk PC? Untuk PC sudah kami rencanakan juga. Mungkin akan tersedia beberapa bulan lagi Pak Kas. Karena saat ini hanya tersedia untuk versi mobile. Gitu. Oke, saat ini hanya untuk versi mobile ya. Baik-baik. Dan coba kita cari beberapa komen lagi. Beberapa pertanyaan. Untuk pencatatan modal lebih tepatnya dimasukin di kemana ya pencatatannya? Pencatatan modal pada aplikasi versi terbaru ini ada di namanya harga pokok. Oke. Di situ bisa mencatat modal, tapi itu untuk modal yang ada misalkan penjualan bukan modal secara keseluruhan Pak Kas. Kalau untuk modal secara keseluruhan saat ini fiturnya belum tersedia. Tapi misalkan dia menjual barang baju seharga 50.000, modalnya adalah 20.000. Nah, di situ dia bisa menginput di kolom harga pokok gitu. Oke. Sehingga terlihat keuntungan 30.000. Oke. Tapi sebenarnya bisa disiasati sorry agak belibet, disiasati juga kan ya, gitu. Bisa misalkan dia modal secara keseluruhan, misalkan dia belanja untuk baju 500.000. Nah, dia bisa menginputnya di harga pokok atau di pengeluaran tadi sebesar 500.000. Nah, nantinya ketika barang-barang tersebut terjual, tidak perlu lagi diinput di harga pokok karena kan sudah terinput di awal. Jadi agar tidak terjadi double input data. Jadi kalau misalkan dia sudah menginput total baju 500.000 untuk sebagai modal, nanti ada baju satu yang terjual 150.000, dia tulis 150.000 aja, tanpa harus mengisi kolom untuk harga pokoknya. Karena jika dia isi juga itu harga pokoknya, maka keuntungannya akan bias karena terjadi double input data gitu. Ya. Oh, berarti yang membedakan adalah kalau seandainya
modal awalnya itu dimasukin di awal, berarti ketika ada posisi penjualan, keuntungannya akan minus dulu gitu ya. minus Gitu. dulu, Nah, pelan-pelan akan menambah sesuai dengan penjualan yang diinput berikutnya tanpa memasukkan modal kembali di transaksi berikutnya gitu. Betul. Tapi kalau pengen lihat keuntungannya langsung berarti ya modalnya harus diinput belakangan berbarengan dengan penjualan. Kira-kira gitu ya, misalkan ya penjualannya 100.000, modalnya 50.000, langsung ketahuan keuntungannya 50.000, kira-kira gitu ya. Oke, lalu coba kita cari lagi beberapa pertanyaan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus tadi. Nah, saya lihat kenapa pas menagih hutang ke pelanggan ada disuruh download buku kas juga. Maksudnya gimana tuh Pak Kas? Ketika jadi menagih hutang? Jadi kan mungkin ketika kita menagih hutang ke pelanggan gitu melalui WhatsApp tuh biasanya di bawahnya itu akan muncul download buku kas di link berikut gitu. Oh ya. Ya itu default dari pesan WhatsApp-nya memang seperti itu. Oke, jadi sebenarnya yang perlu diketahui adalah kenapa ada dari buku kas kita ingin mempermudah proses pencatatan antara penjual dengan pelanggan gitu. Nah, maksudnya adalah kenapa kita mengajak para pelanggan untuk download juga, karena aplikasi buku kas nggak melulu harus dipakai oleh pelaku bisnis, bisa digunakan oleh pribadi juga. Ada alangkah baiknya menyebarkan kebiasaan baik juga kepada pelanggan dari penjual yang menggunakan aplikasi buku kas. Nah, kedepannya yang akan menjadi target, yang akan jadi plan kita juga buat teman-teman sahabat buku kas untuk ketahui juga, ketika nanti pelanggan dengan penjual udah sama-sama pakai buku kas nih, gitu. Nah, udah sama-sama pakai buku kas. Nah, itu nominal yang ada di handphone dari pelanggan dengan nominal yang ada di penjual itu akan selalu sama. Gitu. Bisa selalu singkat. Jadi seandainya penjualnya punya piutang berarti 100.000. Nah, si pelanggannya di handphone pelanggannya dia punya hutang 100.000 gitu. Jadi jadi lebih mudah untuk pencocokan gitu. Dan tujuan lainnya memang tidak lain dan tidak bukan untuk promosi buku kas juga sebenarnya kan. Gitu. Nah, modal awal ke pengeluaran ya. Lalu apakah pendapatan penjualan bukan keuntungan bisa dimasukkan ke dalam bulan berikutnya kalau bisa ditempatkan di mana ya? Andy. Sebentar, saya coba pahami dulu masuk pertanyaannya. Modal awal ke pengeluaran ya. Ya, karena kan itu merupakan bagian dari belanja ya, gitu. Nah, apakah pendapatan penjualan bukan keuntungan bisa dimasukkan ke dalam bulan berikutnya? Kalau bisa, sebenarnya bisa. Jadi pendapatan penjualan bukan keuntungan, misalkan kayak dapat hadiah, kalau memang ya kan, kalau misalnya hadiah atau misalkan mereka terima gaji, misalkan gitu ya, itu bisa dimasuk. Kalau memang catatannya mau digabungkan, itu bisa dalam satu buku. Tapi kalau mau dipisahkan tadi mungkin menggunakan fitur multibook gitu ya. Cuman yang bisa diketahui adalah dan menjadi catatan kan pada saat input pemasukan atau penjualan itu kan bisa disertakan catatannya kan gitu. Catatan, nah ini penjualan apa gitu, atau ini hadiah apa, bahkan di situ disediakan fitur foto kan. Jadi bisa tahu juga nih, seandainya kalau dapat hadiah mungkin bisa difoto bungkus hadiahnya misalkan gitu kan. Jadi bisa lebih jelas juga, ketahuan juga, oh ini uang sekian masuknya dari mana, apakah dari penjualan baju atau bukan. Kira-kira kayak gitu. Nah, tadi sempat ada yang nanya, sebentar, saya scroll lagi ke atas. Tadi Bapak M. Gilang, kalau saya tidak salah, itu pertanyaannya lumayan oke. Jadi, oh iya nih, kenapa
kenapa yang bayar zakat di buku kas waktu pas puasa dihilangin? Kalau bisa diaktifin lagi, kita sering lupa untuk hitung bayar zakat. Nah, itu kenapa hilang ya? Jadi di versi sebelumnya memang kita hadirkan fitur zakat, tapi di versi ini kita hilangkan dulu untuk fitur zakatnya itu untuk kita kembangkan lagi agar bisa lebih maksimal lagi untuk fitur zakatnya. Apakah semoga kedepannya bisa kami hadirkan lagi fitur zakatnya gitu. Baik. Jadi kemarin untuk mungkin karena sering banyak update, jadi perlu dimatikan sementara waktu agar tidak mengganggu stabilisasi apa benar ya? Stabilitas mungkin ya dari performa si aplikasinya itu sendiri. Performa aplikasi. Betul. Nah, ini dari Pak M. Gali Pratama 11 gitu. Mungkin saya akan coba bantu jawab juga. Apakah saya mau tanya nih, saya kan bisnis sport. Sport kan stok nggak banyak nih, Pak Kas. Apakah saya harus pinjam ke bank untuk melengkapi stok saya, Pak Kas gitu? Nah, sebenarnya kalau untuk stok itu, nah ini adalah salah satu keunggulan dari buku kas karena Pak Gali mungkin bisa cek ya kalau menggunakan aplikasi buku kas itu, mungkin setelah 3 bulan menggunakan aplikasi, Pak Gali bisa lihat nih trennya seperti apa di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Atau kalau sekarang pada saat masa pandemi ini penjualannya seperti apa kemarin ketika lockdown-nya masih baru, orang-orang masih pada kaget. Nah, sekarang pada masa transisi itu seperti apa? Apakah makin banyak yang kejual atau enggak gitu? Bisnisnya makin ramai atau enggak? Nah, di situ baru buku kas membantu Pak Gali untuk mempunyai bayangan bahwa bisnis saya sebenarnya kalau dibandingkan dari bulan per bulan itu akan pertumbuhannya bagus nih, berarti saya kalau ingin pertumbuhannya lebih cepat harus ada modal tambahan gitu kan. Nah, itu Pak Gali bisa melakukan pinjaman, dan dalam melakukan belanja stok kan di aplikasi buku kas juga bisa dicatat tuh, bisa kelihatan reportnya barang-barang apa aja yang kejual gitu kan. Sehingga ketika nanti beli stok barang beli barang untuk di stok gitu, barangnya di sana benar barang-barang yang siklusnya tuh cepat gitu. Jadi memang barang-barang yang memang dicari oleh orang. Jadi ketika Pak Gali melakukan pinjaman ke bank yang sifatnya harus dibayar dengan tempo tertentu, karena Pak Gali tahu ini saya kalau misalkan reket model ini misalkan, atau misalkan kos kaki merek Pak Didas misalkan gitu ya. Nah, itu bisa cepat laku ya. Sehingga kan lebih mudah juga. Jadi sebenarnya buku kas membantu pengguna juga untuk menentukan kira-kira langkah bisnis ke depannya apa sih yang perlu yang diambil gitu. Dan dari report yang kalau misalkan pencatatannya rapi, karena ini balik lagi ke pengguna sebenarnya, semakin rapi pencatatan, semakin sering mencatat, semakin detail ketika untuk mencatat, laporan yang akan didapat di ujung di setiap penghujung bulan itu akan semakin rapi juga, kira-kira seperti itu kan. Nah, laporan-laporan ini yang karena bentuknya PDF bisa di-download, bisa disertakan ketika ingin mengajukan pinjaman pun itu akan bisa menjadi supporting dokumen atau dokumen pendukung yang bisa memberikan kejelasan kepada bank misalkan, atau penyedia pinjaman lain yang bisa seperti layanan pinjaman untuk rakyat misalkan seperti KUR. Mbak Dayu yang jatuh. Dan sehingga Pak Gali atau user-user yang lain itu punya data pertumbuhan bisnis yang lebih jelas gitu, dan yang bisa lebih dipertanggungjawabkan, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ada yang tanya nih, jadi kelebihannya apa dibandingkan aplikasi pencatatan keuangan lainnya? Apa kira-kira kelebihannya? Aplikasi pencatatan keuangan lainnya ada fitur pengingat hutang atau tidak? Nah, di buku kas ada. Saya nggak pernah download aplikasi lain ya, karena
Memang tidak tahu fiturnya apa aja, tapi di sini kami mengunggulkan kelebihan buku kas itu yang pertama, pasti mudah dalam pencatatan penjualan, pengeluaran maupun hutang piutang. Yang kedua, kamu juga bisa mengingatkan hutang piutang pelanggan melalui WhatsApp atau media sosial lainnya dan juga bisa mengatur tanggal jatuh temponya sehingga memudahkan kamu untuk mengingat dan tidak lupa terhadap hutang tersebut. Yang ketiga, buku kas juga bisa men-share yang namanya kartu nama bisnis Pak Kas. Jadi kalau misalkan ada kartu nama bisnis juga ya? ada kartu nama bisnis, jadi kita bisa men-share nomor kita, nama toko kita, misalkan Kas Flowers. Itu ada nomor handphonenya, ada emailnya, bisa kita bagikan melalui akun media sosial kita ke pelanggan maupun ke teman-teman kita sebagai promosi bisnis juga kan Pak Kas ya? Iya, betul. Jadi itu kelebihannya. Baik. Wah. Jadi dan kita gratis ya. Nah, itu dia. Yang paling penting adalah aplikasi buku kas gratis, aman dan mudah untuk digunakan. Iya, gitu. Karena mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan pencatatan buku keuangan yang lain, mungkin yang gratis banyak, tapi yang lengkap seperti kita apakah ada? Tapi mungkin yang lengkap ada, tapi apakah gratis? Kan pertanyaannya seperti itu ya. Untuk ada pertanyaan lainnya. Nah, ini ada ADRC. Kak, aku baru install buku kas. Kemarin aku pakai catat buat penjualan aku, tapi seminggu kemudian aku cek catatannya hilang, datanya nggak ke-save. Gimana ya cara save permanennya? Nah, ini yang mungkin yang tadi kita bilang ya, mungkin filternya belum diganti. Seminggu yang lalu itu kan berarti masih akhir bulan Mei kan, gitu. Betul. Nah, coba diganti dulu settingannya ke bulan Januari gitu. Nah, itu pasti muncul. Jadi sebenarnya datanya bukan hilang, hanya tersembunyi. Kira-kira gitu ya. Ya, klausa yang tepat, tersembunyi gitu. Nah, kenapa fitur terbarunya sisa dana bulan kemarin tidak terinput lagi di bulan berikutnya? Dana di bulan baru jadi Rp0. Nah, kira-kira jawabannya sama ya. Gitu. Filternya coba tadi kan. Ya, filternya coba diganti dulu. Kalau memang mau melihat 2 bulan secara berturut-turut, berarti ya filternya dimulai dari 1 Mei sampai dengan bulan Juni ini. Jadi semua totalnya akan masuk gitu ya. Nah, untuk filter sendiri, Pak Kas, saya lupa. Terkadang banyak yang kurang paham untuk cara memfilter. Kalau di aplikasi versi sebelumnya itu kan cara memfilter ada tanggal awal dan juga tanggal akhir. Kalau untuk di aplikasi versi terbaru ini kan hanya tinggal klik-klik saja. Kadang ada user atau pengguna buku kas yang hanya mengklik 1 kali, sehingga kan akan terbaca hanya di tanggal tersebut atau 1 hari saja, bukan per periode. Jadi sarannya adalah klik pertama itu untuk tanggal awal dan klik kedua kali itu untuk tanggal akhir, sehingga memunculkan satu rentang periode seperti itu. Kadang hanya ada yang kliknya 1 kali saja, jadi tidak per periode, makanya datanya yang terlihat hanya 1 hari, bukan per periode yang dia inginkan gitu. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita klik di kalender ini, berarti klik yang pertama kali itu adalah tanggal mulai, kira-kira ya. Iya. Tanggal mulai, misalkan tanggal mulai tanggal 1 gitu. Dan misalkan kalau mau lihat seluruhan bulan Mei, berarti dimulai dengan tanggal 31 yang ada di bawahnya. Jadi semua tanggalnya terblok seperti ini ya. Nah, gitu. Itu. Kalau dari awal jangan lupa klik tombol simpan. Nah, ini yang muncul di sini adalah semua penjualan di bulan Mei, kira-kira gitu ya. Betul. Oke, mari kita coba cari lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada yang nanya, apakah buku kas itu aplikasi anak bangsa? Nah, buku kas ini adalah aplikasi yang tim founder kita temukan itu
sebelumnya mereka tim founder kita itu kalau tahu namanya fabelio.com gitu. Nah, itu perusahaan online furniture pertama gitu. Nah, pemiliknya itu memang orang Indonesia, orang Bandung, namanya Christian Sutardi. Kemudian ada beberapa owner lainnya juga gitu. Nah, kebetulan owner dari Fabelio itu ingin membuat satu aplikasi yang diciptakan untuk membantu para UMKM gitu. Jadi lahirnya memang aplikasi ini adalah di Indonesia sebenarnya. Jadi memang ini aplikasi anak bangsa yang dikerjakan oleh tenaga terampil dan mulai dari research kita gitu, senior product engineer kita itulah putra-putra terbaik bangsa Indonesia sebenarnya gitu kan. Sebenarnya semuanya putra terbaik bangsa Indonesia, hanya mungkin tingkat kontribusinya saja yang berbeda gitu. Kalau ditanya apakah Bukukas ini aplikasi anak bangsa, ya karena memang Bukukas lahir di Indonesia. Kita mungkin ada beberapa inspirasi yang kita dapat ketika kita melakukan survei ke pasar-pasar gitu, untuk di awal-awal bagaimana kita ngobrol dengan para pedagang baju di Tanah Abang misalkan gitu ya, terus atau pedagang groceries di Jatinegara. Jadi ini adalah produk yang muncul sekarang atau aplikasi yang muncul sekarang ada merupakan intisari dari kita melakukan diskusi atau ngobrol dengan pengguna super user kita ketika kita melakukan survei, observasi, sehingga kita coba aplikasi ini benar-benar yang kita inginkan. Kita berusaha aplikasi ini fit atau cocok dengan karakteristik atau perilaku pedagang yang ada di Indonesia, kira-kira gitu ya. Dan memang banyak UMKM yang merasa terbantu dengan aplikasi Bukukas ini. Betul. Gitu. Dari review-reviewnya sih seperti itu. Baik. Nah, ini balik lagi nih sama nih dari Lidianti Resnasari, pertanyaannya sama yang lain, untuk melihat keuntungan bulan sebelumnya gimana ya gitu. Nah, kalau bisa ke menu transaksi, balik lagi ke menu transaksi, ada ikon tanggal di situ. Ikon kalender ya lebih tepatnya. Kalender. Iya, ikon kalender di situ, lalu tinggal pilih aja periodenya mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 hari, 1 minggu, 1 tahun juga bisa ya. Bisa, sesuai dengan kebutuhan kamu saja gitu. Iya, gitu. Nah, oke. Apa kita cek apakah ada pertanyaan yang masih belum kita jawab? Ini dia nih, Aisyah Rafesa. Kalau saya jual online aneka macam, apakah bisa pakai Bukukas? Jawabannya? Bisa, 100% bisa. Dong, 100% bisa ya. Karena tadi udah sempat kita singgung juga bahwa bahkan kalau misalkan digunakan untuk pribadi pun juga bisa ya. Bisa. Gitu. Nah, apalagi multibook. Betul. Nah, apalagi kalau yang jualannya online, ini justru lebih kena ya kalau pakai Bukukas sebenarnya gitu. Karena kalau misalkan penjual online itu banyak ya, mungkin bisa kita klasifikasikan dulu. Penjual online yang di marketplace sama penjual online yang di Instagram atau Facebook itu agak berbeda sebenarnya karakteristiknya kalau kita perhatiin ya. Kalau di marketplace itu Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee dan teman-temannya itu kita sebutnya marketplace. Nah, di sana kalau seandainya kamu jualan untuk biasanya kalau mereka yang sudah jualan di marketplace, setelah ada di Bukalapak pasti pengen juga ada di Tokopedia, pengen juga ada di Shopee. Makanya produknya ada banyak tuh gitu. Cuman kan sekarang untuk mengkompil itu jadi satu secara mudah itu kan belum ada, laporan penjualan dari mereka kan masih belum ada ya gitu. Maksudnya kalau seandainya datangnya dapat dari laporan Shopee, Bukalapak, Tokopedia setiap kali ada penjualan memang mereka menyiapkan laporannya sebenarnya kan gitu.
laporan penjualan, tapi masing-masing itu kan sulit untuk disatukan. Nah, mungkin untuk rekapnya, untuk rekonsiliasinya itu bisa dilakukan di aplikasi buku kas. Gitu. Jadi bisa ketahuan untuk satu hari berapa jumlah penjualan dari Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Jadi ketahuan nih, oh penjualan saya sekarang yang lebih banyak ternyata di Shopee, yang lebih banyak di Bukalapak gitu. Oh, stoknya saya lebih banyakin untuk konsentrasiin untuk pengguna Shopee deh, misalkan gitu. Oh, di Shopee kalau saya kasih diskon lebih banyak penjualannya. Kalau dengan diskon yang sama di Bukalapak ternyata tidak gitu. Jadi itu juga bisa buku kas bantu untuk lihat kira-kira mana channel yang lebih laku gitu kan. Nah, yang sebenarnya agak sulit itu adalah penjual di Instagram ataupun di Facebook gitu. Ya kan? Nah, Instagram dan Facebook ini karakternya karena ketika penjualan ingin terjadi, prosesnya lewat WhatsApp tuh biasanya, ya kan? Nah, lewat WhatsApp dan biasanya mereka akan deal-dealan dulu, Kak, yang produk ini masih ada nggak? Masih harganya berapa? Segini bisa turun atau enggak? Udah termasuk ongkir atau belum gitu. Karena semuanya dilakukan via WhatsApp tuh, chat-chat WhatsApp gitu kan. Nah, di situ yang tidak ada pencatatan penjualannya sama sekali yang sifatnya digital di situ kan. Gitu semuanya serba manual. Kalaupun sudah oke, penjualnya akan kirim nomor rekening, pembelinya transfer, lalu kirim bukti rekening, bukti transfer, penjualnya cek ke banknya udah masuk atau belum. Kalau udah masuk, ya udah proses baru kirim, kira-kira kayak gitu kan. Nah, tapi semuanya masih manual. Nah, pencatatannya masih belum full. Nah, itu yang dari buku kas bisa bantu. Semuanya dicatat di buku kas. Jadi kalian bisa tahu juga nih, oh dari Instagram mana aja sih yang produk yang sering laku gitu. Jadi sebenarnya buku kas itu adalah lebih mempermudah, simplify pencatatan pembukuan yang tadinya ribet harus pakai buku dan harus apalagi kalau misalkan bukunya ketinggalan di rumah, kita lagi di luar mau nyatetnya nunggu inget-inget dulu sampai rumah baru catat, ternyata lupa gitu kan. Lupa. Sedangkan kalau ada di handphone kan, wah hari ini oke deal, oke jual, oke catat gitu kan, semuanya jadi menghindari masalah lupa-lupa itu gitu. Nah, kira-kira gitu Mbak Yuang dan sahabat buku kas yang kami cintai, asik. Nah, kita sekarang udah mulai harus siap-siap karena PSBB mungkin di beberapa daerah sudah mulai dibuka atau ada juga yang diperpanjang, tapi ada beberapa daerah yang juga masuk ke dalam masa transisi untuk masuk ke dalam new normal biasanya orang-orang sebutnya ya, atau kenormalan baru. Nah gitu. Dari buku kas juga kita mengharapkan dengan adanya fitur seperti pengingat hutang gitu kan, atau menagih via WhatsApp dan SMS, new normal ini bisa lebih mudah dilakukan gitu. Jadi yang tadinya harus nagih datang misalkan atau harus nunggu ketemu misalkan, itu bisa dilakukan secara digital gitu kan. Nah, sebenarnya waktu kita hampir habis, jam 8 malam. Nggak kerasa ngobrol. Iya. Nggak kerasa diam-diam itu, wah udah jam 8 malam. Oke. Tinggal beberapa saat lagi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung. Ini fitur kupas tuntas buku kas ini nanti kita akan ada lagi session berikutnya. Tunggu aja. Mungkin atau kita akan ganti dengan kelas-kelas yang lainnya. Mungkin kita akan ada sharing dengan beberapa narasumber. Terima kasih Mbak Iwang sudah bergabung. Terima kasih. Selamat kasih selamat buku kas yang sudah